Halo sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Ngomong-ngomong, sadar nggak sih kalau sekarang ini gaya hidup sehat sudah mulai jadi tren lagi di berbagai sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. Kalau menurut teman-teman, penting nggak ya? Lalu, apakah ini bisa dikaitkan dengan Alkitab? Karena banyak ajaran yang mengatakan bahwa kesehatan rohani lebih penting dan harus diutamakan. Tahu nggak sih? Ternyata LAI pernah bahas loh di acara live 12 jam tahun lalu yang bertajuk Sesamaku Keluargaku. Bagaimana jika kita lihat lagi tayangan ini sama-sama sekarang? Mungkin ini bisa jadi salah satu bahan pemikiran bersama tentang kesehatan dalam sudut pandang kekristenan. Yuk, kita nonton aja. Sesamaku Keluargaku, kita akan live selama 12 jam sampai jam 9 malam nanti waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini kita akan belajar untuk menghadirkan kasih di tengah-tengah keluarga melalui kesehatan. Nah, kesehatan dan keluarga tentu menjadi hal yang tak ternilai harganya pastinya kan. Namun menjaga kesehatan keluarga ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi saat ini kebanyakan anggota keluarga memiliki rutinitas masing-masing dan menghabiskan waktu kadang sampai sore menjelang malam di luar rumah. Nah, apalagi kita nggak tahu ya, satu dari anggota keluarga kita itu makan apa sih kalau di luar gitu kan, atau kesehatannya bagaimana, kondisi badannya seperti apa gitu. Mungkin kadang terlihat sehat tapi ternyata ada beberapa diagnosa yang nggak terprediksi ternyata ada dalam tubuh kita. Nah, kita mau sama-sama mendengarkan materi, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan data pribadi dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Yohanes Sunardi. Beliau adalah evangelis Gereja Allah Baik dari 2011 sampai sekarang, dosen STT Parakletos Surabaya dari 2016 sampai sekarang, dosen tamu STT William Carey Medan 2018 sampai sekarang, Health Motivator Bank BRI dari 1998 sampai sekarang, Health Motivator Kongbab 2020, Health Motivator Parrot Coklat 2016, Health Motivator Hagen Indonesia 2019, Health Motivator Willow Baby 2017 sampai 2020, Health Safe Kompas TV dan GTV dari 2005 sampai 2010. Health Motivator Sekretariat Istana Kepresidenan dari 2018 dan ada The Best Author Health Book Andi Penerbit 2020, penulis buku kesehatan 25 buku ISBN. Health Motivator BPJS dari 2013 sampai 2017, Health Motivator Mabes Angkatan Laut, Health Motivator Universitas Petra, Cita Hati, Vita School, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Fitness Consultant Public Figure dari 1990-2028. Nah, tentunya hari ini Pak Yohanes Sunardi sudah ada bersama dengan kita. Kita mau menyapa. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, senang sekali Pak. Tadi saya membacakan data diri Bapak, ternyata Bapak sudah berkecimpung di dunia kesehatan tuh dari 1990, bahkan saya belum lahir. Ya, 25 tahun lah. Ya. Oh, sudah lama, sudah 25 tahun ya Pak. Oke, kayaknya hari ini para sahabat Alkitab sudah nggak sabar Pak untuk mendengarkan tema kita pada hari ini tentang webinar keluarga sehat, keluarga bahagia, dipandang dari sisi Alkitabiah dan ilmu pengetahuan. Dan waktunya kami mau mendengarkan dan kami mau diingatkan lagi tentang kesehatan oleh Bapak Yohanes Sunardi. Dipersilakan Pak. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi ini adalah pagi yang baik karena kasih kemurahan-Mu tidak berkesudahan. Layakkan hamba ini dan urapi yang mendengar. Biarlah yang kami bicarakan hanya menyenangkan hati Tuhan, yang siap diberkati hikmat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita akan mulai. Terima kasih kepada LAI dan seluruh stafnya, dan salam hormat kepada teman sejawat kalau ada yang melihat, dan para senior ya, pendeta-pendeta
saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Intinya keluarga itu harus sehat. Kenapa? Karena kalau misalnya hamba Tuhan mana bisa melayani kalau anaknya kanker? Suami bagaimana bisa bahagia kerja kalau istrinya diabetes? Apalagi wanita, dia penolong. Kalau dia sakit, mana bisa menolong? Dia harus sehat, ya, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah harus sehat. Kenapa? Karena Tuhan kalau kasih kita masih hidup, ya, belum titik, masih kasih koma, berarti masih ada tugas yang harus dikerjakan. Menyanyi pakai mulut. Kalau Anda sakit gigi, mana bisa menyanyi? Banyak pendoa syafaat, nggak bisa berdoa lagi. Bukan karena rohnya tidak menyala-nyala, tapi asam urat. Hal ini kelihatan lucu, tapi terjadi. Banyak orang berhenti pelayanan bukan karena dilawan setan, tapi karena sakit. Sakit banyak hal. Apakah iblis bisa membuat sakit? Bisa dong. Tetapi kalau Anda benar, Tuhan bisa merubah rancangan iblis jadi kebaikan. Tapi kalau Anda salah, maaf, bukan tangan Tuhan kurang panjang, tapi ada kelemahan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari pandangan Alkitab dan ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena Alkitab itu berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Misalnya, beberapa orang makan darah. Tuhan bilang, jangan makan darah. Ilmu pengetahuan mengiyakan bahwa Alkitab sempurna. Ingat ya, kalau Alkitab bilang jangan membunuh, polisi bilang jangan. Kalau Alkitab bilang hormat orang tua, maka budaya juga bilang orang tua harus dihormati. Ilmu pengetahuan tidak pernah menolak Alkitab, malah mengiyakan. Hebatnya Alkitab ditulis ribuan tahun lalu. Ilmu pengetahuan baru sekarang. Waktu Tuhan melarang makan darah, banyak orang menentang pengajaran saya, tapi Alkitab tidak bisa ditentang. Kalau kau mengurangi satu titik, menambah satu titik, itu tidak baik, kata Tuhan. Apa maksudnya Tuhan melarang kita makan darah? Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kalau Anda sakit, cek darah. Di dalam darah, Anda tahu Anda sakit apa. Jadi maksud Tuhan, waktu melarang Anda makan darah, maksudnya, anakku jangan makan penyakit. Dimanapun Anda berada, katakan, terima kasih Tuhan. Gitu ya. Jadi, Tuhan itu ajaib. Nah, hari ini saya akan mengupas ini berhubungan dengan kesehatan keluarga. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan keluarga saya. Ini istri dan anak saya. Ya, pekerjaan saya salah satunya adalah ahli pangan. Ya, ini ahli pangan dan saya minta Tuhan kayak Yosua ya, aku dan keluargaku melayani Tuhan dan Tuhan kabulkan. Anak saya juga seperti saya kerjaannya ya, walaupun dia masih menyelesaikan. Dibuang, banyak ibu-ibu membuang itu, padahal itu arginin bisa menambah tinggi anak, ya macam-macam ya, tentang wanita, tentang semuanya. Tetapi hari ini akan saya ambil dari buku rohani saya, berapa bab di dalamnya, Sehat ala Surga, dan Nutrisi dan Alkitab. Ya, ini buku saya untuk mengajar STT, Sekolah Teologi ya, bahwa hamba Tuhan harus sehat. Nutrisi dan diabetes bulan depan akan muncul di toko-toko buku, dan Sehat dan Langsing 2022.
penyakit. Nah, karena itu, walaupun kita percaya beriman, Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, tapi iman tanpa tindakan sia-sia. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, saya sudah berbuat baik, kenapa saya kolesterol? Karena imanmu berbuat baik. Kalau iman kesembuhan, tindakannya harus kesembuhan. Misalnya, tomat kalau digigit atau di blender, tahu nggak untuk apa? Vitamin A-nya mencegah COVID. Tapi kalau digoreng, direbus, dikukus, vitamin A-nya hilang, keluar likopen. Likopen, apa itu Pak Yohanes? Kalau yang makan perempuan tidak bisa kena kanker payudara. Banyak orang Kristen kena kanker payudara, berdoa tidak sembuh-sembuh. Tuhan tolong saya. Tuhan jawab, ada di tomat. Masalahnya Anda tidak berhikmat mengerti. Karena itu berbahagia ya, LAI pagi ini berbicara soal kesehatan. Bukan kurang doa, tapi nggak tahu tomat mencegah kanker. Ini kan riskan sekali. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan Anda tidak bisa berdoa, tapi Anda tidak makan tomat. Ya, mengerti sekarang ya? Saya percaya habis ini Anda pasti beli tomat. Ya. Jadi tomat ketemu wortel mencegah sembelit. Banyak orang berdoa masih sembelit. Iman tanpa tindakan sia-sia. Masih banyak yang perlu dipelajari. Nanti Anda bisa chat ya di YouTube dan bisa bertanya dengan saya langsung atau kapan-kapan kita adakan lagi. Ayo kita mulai lagi ya. Contohnya stroke. Stroke ini menghancurkan ekonomi keluarga. Stroke ini menghancurkan hubungan. Yang stroke sendiri sifatnya jadi aneh. Gampang marah, gak ada damai. Anak-anak berhenti kuliah. Bayangkan setan menghancurkan dengan perceraian, Anda tidak selingkuh. Anda berbuat baik, tapi dengan penyakit, Anda akan hancur. Nah, ini masalah yang pelik harus dihadapi gereja. Bagaimana gereja mulai hidup sehat. Alkitab sudah mencatat tentang kesehatan. Saya salah satu pengajar health typical untuk mengajar gereja tubuh Kristus menjadi lebih baik. Ya, nanti kita akan bahas-bahas sedikit. Ini saya tunjukkan penyakit yang bisa menghancurkan keluarga. Darah tinggi. Yang dulunya anaknya lucu, sejak darah tinggi bapaknya suka marah-marah. Bapak-bapak yang tersinggung katakan amin. Saya bergurau ya, tapi intinya darah tinggi ini bukan karena dosa. Karena apa? Garam ya. Jadi sudah berpuluhan tapi kalau makan garam banyak maka darah tinggi. Ya ini perlu didengar ya, hikmat itu melindungi Anda. Diabetes. Nah, diabetes ini ada pasien ya. Pasien saya sampai kakinya dipotong loh. Seorang ibu kan tugasnya penolong. Mana bisa menolong kalau kakinya dipotong. Memang ini enggak enak dibicarakan. Kesehatan itu kalau dibicarakan sehat-sehat, enggak enak. Mungkin Anda akan menutup YouTube ini, tapi jangan dulu. Anda kalau tanya kesehatan di rumah sakit, bayar atau gratis? Bayar. Jadi hari ini harus terima kasih sama LAI. Gratis Anda. Ya, kalau Anda ketemu saya di luar, ya harus bayar. Karena itu bersyukur hari ini. Ya. Hari ini bersyukur, LAI sadar bahwa kesehatan itu wajib. Memang di surga nggak ada penyakit, tapi Anda masih tinggal di bumi. Siapa orang percaya yang lihat YouTube sekarang ya, percaya masuk surga sekarang mau? Nggak mau kan? Jadi walaupun Anda percaya masuk surga, jangan tergesa-gesa. Ayo hidup sehat, masih punya tugas banyak loh, ya kata Pak Jarot tadi pagi apa? Masih punya tugas memberi makan orang. Jangan terkejar target masuk surga. Masuk surga pasti, tapi jangan tergesa-gesa ya. Oke. Yang ketiga, jantung. Ya, berapa banyak hamba Tuhan keserang jantung. Imam Eli contohnya di Alkitab. Dia dengar anaknya meninggal, jatuh dan patah tulangnya, osteoporosis dan sakit jantung.
Kapan-kapan ya kita bikin judul osteoporosis. Kita akan forensik kejadian Imam Eli. Kenapa jatuh kok mati? Tidak ada yang jatuh mati. Coba Anda di rumah sekarang jatuh dari kursi. Nggak mati kan? Kalau jatuh mati itu serangan jantung. Nah, Imam Eli suka makan persembahan Tuhan, lemak-lemak. Jadi hamba Tuhan yang suka makan lemak, resiko sakit jantungnya tinggi. Saya bergurau ya, loh Pak, saya makan lemak kok belum mati Pak. Sabar, semua indah pada waktunya. Saya bergurau ya, tapi Anda ngerti maksud saya. Jadi, Musa itu umurnya 120 tahun loh. Matanya enggak bular. Ulangan terakhir Anda baca pasal terakhir, Musa itu naik gunung nggak digendong loh. Ayo, dia bisa nulis loh. Nulis kejadian sampai ulangan loh. Tambah tua tambah jos. Kenapa? Dia rewel. Kalau makan ini enggak boleh, makan B2 enggak boleh, makan RW enggak boleh. Dia pendeta satu-satunya di Alkitab yang mengajar jangan makan ini, jangan makan itu, jangan mencuri, jangan membunuh. Di sela-sela itu dia ngajar, jangan makan ini, jangan makan ini. Sampai pendeta nggak suka sama Musa. Karena apa? Dia pendeta yang nggak makan B2. Ya itu namanya Musa. Tapi Anda tahu, dari buahnya lah Anda akan melihat, kata Alkitab. Dia sehat, dia kuat, belum saatnya meninggal, Tuhan jemput. Tapi Imam Eli suka makan jeroan, organ dalam, suka makan lemak-lemak persembahan Tuhan. Akhirnya apa? Gemuk jantung meninggal. Nanti Anda baca di ayatnya ya. Tapi intinya saya mau bandingkan. Walaupun punya Tuhan, kalau Anda salah makan, Anda mencobai, Anda membuka celah. Kesehatan bukan dari makanan minum, dari Tuhan. Tetapi ingat, iman tanpa tindakan sia-sia. Oke, kita masuk lagi. Autoimun dan kanker. Nah, ini sekarang banyak kan? Padahal obatnya gampang, tomat, nanas. Tapi Anda tidak tahu. Penyebabnya apa? Makanan-makanan pewarna. Nah, jangan makan permen, gitu loh. Yang lagi nonton, makan permen, nggak usah dikeluarkan ya. Dihabiskan aja, tapi jangan diulang lagi, gitu ya. Ya. Ginjal. Ada anak pendeta ya, saya jemput dari Amerika. Masih kuliah, cuci darah. Karena apa? Minum soda. Ayo, siapa yang di lemari esnya ada soda? Jangan diminum. Itu pengawet, perasa. Minumlah air putih ya. Oke, nanti tanyakan ya, minum air putih jumlahnya berapa Pak Yohanes? Obesitas dan impoten. Pak, kenapa gemuk? Tidak boleh Pak. Tuhan kan lihat hati Pak, dan lihat rupa saya gitu. Ada yang ngomong gini, katanya suami saya kalau gemuk lucu loh Pak. Jangan ya. Saya tahu Tuhan melihat hati. Tapi Anda tahu nggak, suamimu manusia atau Tuhan? Manusia melihat rupa. Karena itu banyak perceraian di awal-awal istrinya berubah. Dulu langsing, sekarang gemuk. Yang tersinggung katakan amin. Saya bergurau ya. Jadi intinya apa? Anda wanita, ingat ya, walaupun tidak boleh cerai harus langsing. Lingkar pinggang perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Saya yakin yang lihat ini lagi pegang pinggang ya, lagi ngukur ya. Ingat, gak usah, gak apa-apa, dengarkan dulu firmannya, nanti belajar ya. Buku saya Sehat dan Langsing. Nanti kita kapan-kapan LAI mengadakan judulnya apa? Masuk surga tapi langsing. Bolehlah kapan-kapan. Ayo kita kembali lagi ya ke materi. Ada 4 gaya hidup yang harus menjadi pola. Kenapa Pak? Nggak gaya hidup aja Pak, nanti jadi gaya ya. Kita butuh gaya hidup jadi pola hidup. Yang pertama, makan dan minum secara baik dan benar. M pertama. Nanti kita bahas banyak ini, karena saya ahli pangan ya. Yang kedua, melakukan olahraga. Ini saya juga pelatih fitness, nanti saya ajarkan. Yang ketiga, menjaga tidur yang cukup dan berkualitas.
Kalau Anda tidak tidur, maka makananmu dan olahraga tidak dihitung. Saya ulang lagi. Tidur itu wajib. Pak, saya tidak bisa tidur, Pak. Bukan tidak mau. Nanti tanyakan, Pak, adakah nutrisi yang bisa membuat tidurnya? Ada ya. Yang keempat, mengelola stres. Ingat, yang oranye ini membatalkan semuanya. Hati yang gembira adalah obat generik, bukan obat yang manjur. Nah, saya bahas semua ya, 4 agak cepat, tapi banyak di makanan. Lihat ini gambar ini. Orang yang sama bisa marah, bisa tertawa. Saya ulang lagi. Orang yang sama bisa marah, bisa tertawa. Kalau tertawa, dia happy. Kalau dia marah, dia sedih. Anda tahukah otak Anda? Otak Anda ini kalau Anda happy, keluar hormon namanya endorfin. Kalau susah, namanya kortisol. Tahukah Anda ketika Anda kortisol keluar, maka imunmu turun. Pasien COVID tidak meninggal karena COVID. Rata-rata stres, imunnya turun dan tambah parah. Kalau kortisol keluar, parah. Banyak hal yang terjadi. Misalnya apa? Misalnya darah tinggi naik. Tahukah Anda diabetes nggak bisa sembuh walaupun diet karena emosi? Ternyata waktu emosi gula darah diproduksi 3 kali lipat. Apa Pak makanannya Pak untuk diabetes? Nanti tanyakan. Saya agak cepat aja ya. Waktu Anda marah-marah, jantungmu berisiko kena serangan jantung. Waktu sedih. Ingat Imam Eli, waktu tanya, anakku mana? Anakmu Hofni dan Binnes meninggal. Hah? Langsung jatuh dan meninggal, terserang jantung. Tuhan bilang apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ingat, sekali lagi bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Kenapa? Waktu gembira, endorfin itu keluar. Waktu endorfin keluar, imunmu meningkat. Bayangkan itu. Ada yang apa? Kalau gembira, darah tinggi turun. Risiko jantung turun. Contoh ya, anak saya dulu waktu sakit, ya, dia sakit demam gitu ya, karena mungkin sekolahnya sulit, saya bilang, nanti kalau sembuh, kita jalan-jalan ke Singapura ya, langsung sembuh, langsung sembuh. Kalau hati senang tuh sembuh ya. Bapak-bapak, kalau istrimu demam, belikan berlian yang besar, pasti sembuh ya. Karena kalau orang senang itu imunnya meningkat gitu ya. Tapi biasanya Pak, kalau saya belikan istri saya sembuh, saya gantian demam Mbak. Oke, itu berguru. Tetapi Anda, saya harap Anda tahu. Ada ayat Alkitab yang mengatakan, semangat yang patah keringkan tulang. Sampai sekarang pendeta tidak bisa menjelaskan artinya. Tapi ilmu pengetahuan bisa. Ternyata waktu susah, kortisol tubuh kan keluar. Kalsium keluar dari tulang. Nah, ternyata Alkitab dahsyat ya. Kalau Anda menonton 2 orang atau lebih, katakan sampingmu, Alkitab dahsyat loh. Apapun yang diceritakan Alkitab, bisa diceritakan ilmu pengetahuan. Semangat yang patah, keringkan tulang. Tidur, ini M yang ketiga ya, tidur itu penting. Kenapa? Waktu tidur, Anda mencegah kepikunan. Anak kecil kalau kurang tidur, besok imunnya turun, gampang batuk, gampang pilek. Jadi tidur itu penting. Tuhan sendiri waktu menciptakan Hawa, dipikirnya Adam tertidur dengan nyenyak. Itu menunjukkan ilmu pengetahuan bahwa kalau Anda memperbaiki sel, mencegah rambut rontok, Anda harus cukup tidur. Nutrisinya apa Pak supaya saya bisa tidur? Nanti tanyakan ya. Oke, sekarang kita masuk M ke-2, olahraga. Nah, olahraga ini ada 2 ayat Paulus yang bertentangan. Tapi kita akan bahas. Yang pertama,
latihan badani itu sedikit gunanya. Akhirnya banyak hamba Tuhan tidak olahraga. Padahal Paulus bilang bukan tidak ada gunanya, sedikit gunanya. Karena pada zaman itu ada gimnasium di Roma. Sekarang modernnya fitness. Banyak orang berlatih badannya bagus, diadu sama singa, sama banteng, berani. Akhirnya nggak butuh Tuhan. Akhirnya Paulus mengatakan, latihan badani sedikit gunanya, bukan tidak berguna. Karena di ayat berikutnya Korintus dia juga mengatakan, aku akan melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya waktu menyampaikan Injil tidak ditolak. Bagaimana Anda bisa bilang Yesus dahsyat kalau Anda gampang sakit? Ya, itu penting loh. Waktu saya mengajar di daerah kepada agama-agama yang lain, mereka suka loh. Kenapa? Dia bilang, ternyata orang Kristen ngerti kesehatan ya. Saya bilang, bukan, Tuhan yang ngerti. Kami disembuhkan Tuhan, tetapi bagian kami makan yang sehat. Supaya Tuhan memberkati makanan kami. Pak, nanti kalau hidup sehat tidak butuh Tuhan. Salah. Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kalau nggak percaya, banyak orang pandai loh, zaman COVID meninggal. Halo, pakai masker meninggal loh. Jadi maksudnya apa Pak Yohanes? Akuilah Tuhan dalam segala jalanmu. Waktu pakai masker dalam nama Yesus. Waktu keluar rumah dalam nama Yesus. Maka Dia akan memberkati pekerjaanmu menjadi berhasil. Hari ini saya tidak meniadakan Tuhan, malah mengakui Tuhan membuat apa yang kita makan berhasil. Tapi jangan berharap loh, makan salah berdoa, itu namanya mencobai Tuhan. Halo, jangan minum soda, minum bir dalam nama Yesus loh, itu namanya mencobai Tuhan. Kita berbuat baik, makan buah tidak cukup. Karena ada pestisida, ada kuman. Tapi kita makan buah sama dalam nama Yesus. Maka apa yang kita perbuat berhasil. Sedikit contoh ya. Nanas tengahnya keras. Namanya jantungnya nanas. Namanya apa? Bromelin. What is that? Bromelin adalah antibiotik paru-paru. Tahukah Anda COVID ini tinggalnya di paru-paru? Kalau Anda makan nanas tengah di blender bersama tengahnya, COVID tidak bisa datang. Semudah itu Pak, tidak bisa. Banyak orang mencontoh ilmu saya gagal. Kenapa? Karena waktu makan nanas, ingat Pak Yohanes. Salah itu. Kalau makan nanas, harus ingat Yesus. Halo, banyak orang mengidolakan saya, tapi gagal. Karena saya aja gurunya mengidolakan Yesus. Jadi waktu ngejus nanas, akui Dia. Dalam nama Yesus, paru-paruku baru. Maka jusnya belum habis, paru-parumu disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu dahsyat, tetapi Dia tidak suka kalau Anda pandai, Anda melupakan Tuhan. Tapi Dia juga nggak suka kalau Anda percaya, Anda mencobai Dia. Jadi jalan tengahnya adalah makan nanas, mengakui Tuhan, lalu apa? Melakukan protokol, lalu vaksin, sembari percaya bahwa Tuhan membuat vaksinmu berhasil. Saya harapkan Anda ngerti ini ya, itulah intinya sehat ala surga. Oke. Nah, sahabat Alkitab, bagaimana setelah menonton tayangan barusan? Kira-kira apa yang bisa para sahabat simpulkan terkait topik yang dibahas? Semoga bisa menambah sedikit wawasan ya. Oh iya, ini masih bagian pertama. 2 minggu lagi ada kelanjutannya. Jadi, tetap bersama kami ya. Jangan lupa untuk juga ikuti program menarik kami lainnya. Salam Alkitab.